Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Lintang Ageng. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dukun Beranak. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak berikut ini. Hujan turun deras sejak petang, mengguyur tanah seperti ingin membasuh luka lama. Petir menyambar berulang mengguncang langit desa Karangjati. Di sudut pemakaman tua yang terabaikan, sebuah nisan patah rebah mencium tanah basah dari sela retaknya tanah. Tanah menggembung lalu terbelah, sebuah tangan kurus mencuat dari liang gelap. Jemari pucat dan kuku panjang kehitaman mencangkar udara malam. Matiur merapatkan selendangnya, duduk di tepi ranjang bambu, memutar biji tasbih pelan. Mulutnya kumat kamit menahan gelisah yang menggantung seperti bau hujan sebelum petir menyambar. Semoga bukan musibah, bisiknya. Wening, cucunya sedang menengok ibunya yang hamil tua. Belum ada tanda-tanda lahiran karena hujan. Tentu saja Wening pasti tidur di rumah Nopia anaknya. Tapi firasat buruk ini datang begitu saja, seperti awan hitam yang tidak bisa ditepis. Angin malam menyusup lewat celah dinding. Bersamanya datang aroma aneh. Anyir tanah basah, wangi melati yang membusuk, dan bau darah. Pintu kayu bergoyang pelan. Tek, tek. 3 ketukan pelan tapi cukup untuk menghentikan putaran tasbih di tangan Matiur. Ia menoleh. Tubuhnya menegang, tidak ada suara lain, hanya hujan dan gelegar petir yang menjauh. Pintu bergeser perlahan, petir menyambar, memperlihatkan siluet perempuan berdiri di ambang pintu. Siapa? Tanya Matiur. Suaranya parau. Perempuan itu menunduk, menggigil hebat. Rambutnya panjang basah, menempel di wajahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Lumpur menempel di betis dan perutnya yang membuncit. Aku mau lahiran. Suara itu pelan, serak seperti keluar dari tenggorokannya yang kering. Matiur bangkit. Wajah perempuan itu tidak jelas di dalam cahaya gelap. Ia hanya melihat sosok yang menggigil kedinginan. Dari mana kau datang, nak? Tanya Matiur mendekat. Jauh. Aduh, jawab perempuan itu. Aku tersesat. Kontraksi sudah mulai. Ada rasa mulas, nak. Matiur mendekat. Wanita itu merintih. Kedua tangannya meremas perutnya yang besar. Air hujan mengalir di pipinya. Tolong, jangan biarkan aku sendirian. Matiur merasakan hawa dingin yang aneh, tapi ia kira itu hanya karena angin hujan. Melihat perempuan itu merintih kesakitan, hatinya terenyuh. Ia membayangkan jika itu adalah anaknya sendiri. Di masa muda, hamil kedinginan, basah dan tidak punya siapa-siapa. Masuklah, nak, kau tidak sendirian malam ini. Tangannya mengambil tangan perempuan itu, dingin sekali. Matiur mengira itu karena kehujanan. Terima kasih, bisik perempuan itu. Aku takut bayiku akan mati. Matiur membimbingnya masuk. Sebuah selimut tebal ia sampirkan untuk perempuan itu. Teh panas manis juga ia seduh untuk memberikan tenaga. Minumlah dulu, kata Matiur. Kau perlu tenaga untuk melahirkan. Perempuan itu menerima cangkir dengan tangan gemetar. Anehnya, uap panas dari teh itu seperti menghilang begitu saja. Ruangan terasa semakin dingin. Namaku Sari, kata perempuan itu pelan. Aku sudah lama mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Berapa lama hamilmu? Tanya Matiur sembari menyiapkan peralatan persalinan. 9 bulan. Tidak, mungkin lebih. Sari menjawab ragu-ragu. Rasanya sudah lama sekali. Ia tidak ingat kapan tepatnya. Matiur mengerit jawaban yang aneh. Tapi mungkin karena perempuan ini stres. Kontraksi Sari semakin kuat. Ia merintih, tubuhnya melengkung menahan sakit. Sakit sekali.
Rasanya seperti ada yang ingin keluar dengan paksa, Mak. Tenang, Nak. Bernapas pelan-pelan, kata Matiur memegang tangan Sari. Aku sudah menolong ratusan kelahiran. Kau akan baik-baik saja. Ketika Matiur menyentuh perut Sari untuk memeriksa posisi bayi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perut itu dingin dan ada gerakan yang tidak wajar di dalamnya. Seperti ada yang menggeliat dengan kuat, terlalu kuat untuk ukuran bayi. Sari, kata Matiur, suamimu mana? Keluargamu? Kok kamu sendirian? Tapi pertanyaan itu tidak ia lontarkan sekarang. Takut Sari menangis ingat keadaannya. Wanita itu harus tegar dan sehat untuk melahirkan. Mata Sari menatap kosong ke depan. Kenapa, Mak? Bisik itu menggema. Petir menyambar-nyambar di luar. Tidak apa, Mak akan mengambil beberapa peralatan. Tidurlah di depan ya, Nak. Sudah lama sekali. Sari bergumam. Aku menunggu kelahiran anakku. Tolong aku, Matiur. Matiur merasa ada yang janggal, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Mungkin perempuan ini tahu namanya, tetapi sebagai dukun bayi. Tentu saja seluruh warga desa dan tetangga kampung tahu namanya. Apa yang aneh? Matiur berpikir logis. Kau harus tarik napas dan menghembuskannya perlahan. Belum boleh mengejannya, kata Matiur mencoba menenangkan. Setiap dorongan itu datang, tariklah napas, tahan, lalu hembuskan perlahan. Petir menyambar lagi. Dalam kilas singkat itu, Matiur seperti melihat sesuatu yang aneh pada wajah Sari. Tapi terlalu cepat untuk dipastikan. Kenapa? Tanya Sari menatap Matiur. Ada yang salah? Tidak. Aku hanya melihat kau pucat sekali. Mungkin karena kelelahan. Sari tersenyum tipis. Aku memang selalu pucat sejak kecil. Begitu, Mak. Oh, begitu, kata Matiur. Meski masih merasa ada yang tidak beres. Yang penting sekarang kita fokus pada kelahiran bayimu. Kontraksi Sari semakin kuat. Ia berteriak. Tapi teriakan itu terdengar aneh di telinga Matiur. Seperti ada gema yang panjang. Dia akan keluar, Mak, teriak Sari. Insya Allah, sabar ya. Kita tunggu pembukaan jalan lahir sempurna. Matiur bersiap membantu, walau ada perasaan was-was yang tidak bisa dijelaskan. Naluri sebagai dukun beranak memaksanya untuk tetap membantu. Baiklah, aku akan membantu melahirkan. Kau harus kuat ya. Kau harus kuat, Sari. Aku pasti kuat. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Matiur tidak mengerti maksud kata-kata itu. Tapi ia terlalu sibuk mempersiapkan persalinan. Di luar hujan semakin deras dan angin bertiup kencang. Aroma aneh itu semakin menyengat, campuran tanah basah, bunga busuk, dan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Sari, kata Matiur sambil memeriksa pembukaan. Kau dari desa mana sebenarnya? Desa Mekar Meranti, Mak. Ini sakit sekali, Mak. Bisakah tolong aku dulu? Sabar, Nak. Nanti mulasnya akan datang dan pergi. Aku akan buat ramuan agar lahiranmu lancar. Cepat, Mak. Aku kesakitan. Anakku harus lahir dulu. Harus lahir malam ini. Matiur menarik napas panjang. Ia sangat mengerti perasaan wanita yang akan melahirkan. Ia kini memilih untuk fokus pada tugasnya. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan kelahiran anak terjadi tanpa bantuan. Naluri sebagai dukun beranak lebih kuat dari rasa was-was yang menghantuinya. Baiklah, aku akan membantu, tapi kau harus kerjasama denganku. Aku akan bekerja sama, Mak, agar bayiku lahir, bisik Sari. Matanya berkilat aneh dalam cahaya redup. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk bertemu anakku lagi. Malam itu, walau firasat buruk menghantui dan ada kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan,
Matiur hanya tahu satu hal, tidak ada ibu hamil yang boleh melahirkan sendirian di tengah badan. Bahkan jika ada yang aneh dengan ibu itu. Dipan ruang bersalin sudah dialasi tikar pandan tua yang biasa Matiur pakai saat menolong ibu melahirkan. Air rebusan daun sirih mendidih dengan aroma khas yang menenangkan. Namun hawa dingin di dalam ruangan tidak juga menghilang. Meski api di tungku menyala terang, baskom berisi dengan waslap sudah berisikan air panas. Sari duduk bersandar di dinding, napasnya terengah-engah. Rambutnya menempel di bibirnya dan matanya. Entah kenapa, dia selalu terpejam seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Matiur membungkuk, meraba perut yang membesar itu, lembut tapi terlalu dingin, seperti bukan daging manusia. "Dingin sekali, nak," bisik Matiur, mencoba menghangatkan bagian perut dengan telapak tangan. "Sudah berapa lama kau merasa begini?" Sari tidak menjawab. Hanya merintih pelan, suaranya seperti berasal dari lubang kosong yang dalam. "Nah Sari, jawab ibu, biar ibu tahu apa yang terjadi." Sejak tadi malam." Suara Sari terdengar parau. "Perutku dingin terus, Bu, seperti ada es di dalamnya." Matiur mengerutkan kening. Dalam pengalamannya menolong ratusan kelahiran, ia tidak pernah menemui hal seperti itu. Ia mencoba mendengarkan detak jantung bayi, meletakkan telapak tangan yang sensitif akan kehidupan di rahim. Tapi kenapa kosong? Ia kini mendekatkan telinga ke perut yang membuncit. Tidak ada bunyi apapun, sunyi. "Nah, bayimu sudah berapa bulan?" 9 bulan, Bu. Harusnya sudah waktunya lahir." Matiur mendekat sedikit lebih kuat untuk mencari posisi bayi. Tiba-tiba terdengar kletuk. Perut itu bergerak, memberitahunya di sana ada kehidupan. Suara seperti tulang dipatahkan. Matiur menarik tubuhnya cepat, menahan desahan napas. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi, mungkin hanya usus si ibu. Rasa lapar dari lambung juga memberikan suara nyaring. Tangan tanpa stetoskop itu detil mencari detak jantung lagi. Dek, dek, dek. Terdengar lemah. "Ada apa, Mak? Kenapa muka Mak jadi pucat begitu?" tanya Sari. Mata itu gelisah tanpa cahaya terbuka. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kaget saja. Tapi bayimu siap lahir. Sekarang ini ketuban belum pecah. Kau tidak boleh mengejan. Kalau sakit, kau boleh menahan napas sambil berjikir." Matiur mengambil mangkuk berisi air ramuan beberapa daun yang hangat. Hendak menyuapi Sari. Saat mendekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Sari lebih banyak terpejam daripada membuka mata. Dari tadi ia bicara, menangis merintih. Tapi matanya sering terpejam. "Nak, lihat wajah emak," ucap Matiur. "Biar tenang hatimu, kau harus terus terjaga. Buka matamu agar bayimu lahir selamat," ucap Matiur dengan lembut. Sari hanya menggeleng pelan, tubuhnya bergetar. "Iya, Mak, tapi mataku sering perih luar biasa." "Kenapa bisa perih? Sakit apa?" "Tidak tahu, Mak. Dari kemarin mataku seperti terbakar kalau dibuka. Mungkin sakit mata. Tapi saya acuhkan." "Tapi kau harus terjaga ya, Nak." Matiur merasakan keanehan yang semakin kuat. Ia kembali memeriksa bagian bawah tubuh Sari yang melihat perkembangan pembukaan. Air ketubannya mulai keluar, namun warnanya hitam pekat seperti air sumur yang membusuk. "Ya Allah," gumam Matiur menahan mual. "Kenapa, Mak? Apa ada yang salah? Anakku bisa selamat kan, Mak?" isak Sari terdengar sambil bicara. "Tidak, Nak, semua baik-baik saja. Kamu tenangkan hatimu dulu." Matiur menarik napas panjang, mulai menyusun peralatan yang dibutuhkannya. Pisau bambu yang sudah biasa, ramuan untuk pendarahan, cairan antiseptik untuk mengikat tali pusat, kain bersih untuk membersihkan bayi.
Tangannya bergetar, otomatis mengikuti rutinitas yang sudah ia lakukan bertahun-tahun. Tiba-tiba suara dari luar rumah menghilang. Tidak ada suara hujan yang tadi deras. Tidak ada suara angin yang meraung. Sunyi, benar-benar sunyi. Seolah dunia sedang menahan napas. "Mak, aku takut suasana jadi sepi begini," tanya Sari. Suaranya gemetar. "Mungkin hujan sudah reda, Nak." Matiur menoleh ke arah jendela, berusaha menenangkan pasiennya yang juga gelisah. Sambil terus menahan sakit, ia tidak melihat apa-apa, kecuali kabut putih yang menempel di kaca. Seolah seluruh dunia ditelan kabut tebal. "Bismillah," desisnya lirih. Ia bersiap menolong sambil terus mengucap zikir yang sudah biasa membasahi lidahnya sejak ia muda. Ketika ia menyentuh paha Sari untuk memeriksa pembukaan, kulit perempuan itu terasa seperti daun pisang yang direndam, lemas, dingin, dan licin. Dan secara tidak sengaja, saat menggenggam tangannya, tidak ada denyut nadi. "Sari, kamu merasa lemas?" "Sangat lemas, Bu. Sepertinya darah saya habis." Matiur mulai gemetar. Ia menarik tangannya sekali lagi. Praduga buruk menyapa. Siapakah Sari ini? Sari menggenggam tangannya erat. Jari-jari kurus tapi mencengkram seperti akan pohon tua. "Tolong aku, Mak. Aku sangat kesakitan." Itu suara lirih, tapi kali ini ada yang aneh. Ada suara yang bertumpuk menggema. "Kenapa suaramu aneh, Nasari? Kenapa?" "Tidak, tadi terdengar bukan cuma suara kamu. Ada suara lain di sini." Entahlah kenapa begitu nyaring. Matiur tertegun, dadanya sesak, tapi air mata justru mengalir. Ia bukan hanya takut, ia bukan hanya bingung. Ia terlalu kasihan, terlalu sedih melihat seorang ibu yang mungkin menanggung kutukan sendirian. Mungkin dibuang, mungkin disakiti, mungkin tidak pernah tahu siapa ayah dari anak yang dikandung. Apakah ini guna-guna atau santet? Apakah ada yang menghalangi perempuan ini untuk melahirkan? "Nah, apa Mak boleh tanya, siapa anak dari bapak ini? Biar Mak suruh Karti, tetangga Mak, yang bisa disuruh untuk memanggilnya untukmu." "Desa Mekar Meranti kan?" Sari menunduk. Air matanya mengalir dari mata yang masih tertutup. "Saya tidak tahu, Mak. Saya tidak ingat. Yang saya ingat hanya kesakitan." "Kamu dipaksa." "Entahlah, Mak. Pokoknya saya terbangun sudah begini, sudah hamil besar." Matiur merasakan amarah dan kasihan yang bercampur. Gadis ini pasti korban kejahatan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk marah. Sekarang saatnya menyelamatkan jiwa. "Nah, apapun yang terjadi, Matiur akan membantu. Apapun kondisi kamu dan bayinya." "Terima kasih, Mak. Saya takut tidak ada yang mau menolong. Ilmu dukun beranak tidak pernah mengajari memilih-milih. Yang penting, nyawa ibu dan anak selamat." Matiur mengusap kepala Sari dengan kasih sayang. Tangannya mulai bekerja dengan hati-hati, memandu proses persalinan yang tampaknya akan sangat berbeda dari biasanya. "Apapun kau nak, yang penting kau dan anakmu lahir selamat." Dari perut yang terlalu dingin itu, sebuah kehidupan yang ganjil perlahan akan datang ke dunia. Matiur bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia sudah terlalu lama menjadi dukun beranak untuk mundur sekarang. Meski hatinya bergejolak dengan firasat buruk, tangannya tetap mantap, bersiap menyambut kehidupan baru. "Ayo nak, dorong pelan. Tarik napas dalam," bisik Matiur, menahan getar suaranya. Suara melengking, tajam menggema di sebagian sudut rumah Matiur. Rasanya tidak mungkin wanita itu berteriak sekeras itu. Nyatanya, di dinding bergetar dan angin dingin menjawab teriakan Sari yang mengejar. Kaki Matiur gemetar, keringat dingin bercucuran di pelipis. Tapi tangannya tetap teguh.
memijat bagian atas perut, membantu mendorong, mengerahkan tenaga agar bayi lahir. Meski dikelilingi hawa aneh, mulai merayap seperti kabut dingin. Sari menggeliat, tubuhnya kejang-kejang. Punggungnya melengkung seperti busur, namun wajahnya tetap terpejam. Keringat tidak nampak di kulit pucatnya, hanya luka-luka lecet di lengannya yang semakin dalam. Seolah dikoyak dari dalam. Dari luar rumah terdengar suara gesekan sesuatu di atap, seperti cakaran kuku runcing di bilah kayu. Bukan suara hujan digenting, bukan tikus berkejaran, tapi sesuatu yang berat merangkak di genting. Matiur menahan napas. Tuhan, bantu aku tetap tenang. Ini soal nyawa. Batin Matiur memanjatkan doa. Ia menyentuh bawah perut Sari, lalu meraba kepala bayi yang mulai tampak dingin, licin tapi utuh. Tiba-tiba suara cekikikan anak kecil meledak dari luar rumah. Seketika itu pula lampu minyak meredup, meliuk-liuk keras. Angin dingin membuat pelita kecil padam, gelap sesekali di rumah Matiur. Benderang hanya diterangi cahaya petir yang menyambar dari luar. Gemuruh awan hitam terdengar, membuat nyali semakin cius. Satu sorot kilat memperhatikan sesuatu yang berdiri di jendela, makhluk kecil. Rambutnya berjuntai, matanya merah menyala. Ia menatap ke dalam, tertawa lalu menghilang saat kilat meredup. Astagfirullah, makhluk apa itu? Matiur ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia tidak boleh panik agar pasiennya tenang melahirkan. Menarik napas panjang dan kembali menatap Sari. Ia meraih sumbu obor cadangan dan menyalakannya cepat. Cahaya oranye menyebar cukup untuk melihat darah hitam yang mulai mengalir dari tubuh Sari. Air ketuban, atau mungkin tepatnya sesuatu yang menyerupai ketuban, membanjiri kental, pekat bau anyir menyengat seperti bangkai tikus yang sudah lama. Sari menggigil hebat, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Terangkat sendiri, Matiur panik. Ia cepat-cepat menengadahkan tangan, menarik bayi perlahan dengan keahliannya. Kepala bayi yang mulai keluar perlahan diikuti tubuh jabang bayi. Ayo nak, sedikit lagi. Demi nyawa anakmu, satu dorongan lagi. Tiba-tiba suara tangisan seperti ramai kuat terdengar dari atap. Dengan nada suara yang mirip suara bayi menangis, tapi kasar menggetarkan tanah. Matiur menangis di dalam hati. Ya Allah, kenapa ada suara itu? Tubuhnya kaku, tapi ia tidak bisa melepaskan tugasnya. Sari mengejar, melengking, menakutkan, mendirikan bulu kuduk, dan akhirnya bayi itu lahir. Lelaki kecil pucat, tidak menangis. Dia tidak bergerak, bibirnya membiru, matanya tertutup. Matiur gemetar, menekan dada bayi itu perlahan. Ayo nak, jangan begini. Ibumu sudah berjuang. Berjuanglah. Ia mengusap punggung bayi, menepuknya pelan. Menangis saja nak, bagus. Tidak ada tangisan, hanya keheningan. Tangan tua Matiur menepuk punggung si bayi. Kaki bayi diangkat ke atas, kepalanya di bawah. Doanya mengalir, menunggu suara kehidupan. Posisi terbalik seperti itu akan membantu rangsangan pada paru-paru untuk bergerak aktif. Sunyi. Debaran dada Matiur tidak dapat disembunyikan. Kegelisahan akan nyawa yang tidak selamat tergambar jelas. Lalu dari luar rumah terdengar hujan berhenti. Langit mendadak sunyi. Di saat itulah bayi itu membuka mulutnya perlahan dan menangis pelan. Lemah seperti suara daun jatuh di tanah. Tapi cukup membuat dada Matiur meledak oleh rasa lega. Alhamdulillah dia menangis nak. Iya mak, dia menangis. Akhirnya anakku selamat mak. Sari terisak. Matiur memeluk bayi itu erat-erat tanpa peduli darah hitam yang menodai bajunya. Ia tidak melihat lagi ke jendela, tidak peduli dengan suara dari atap. Karena di pangkuannya ada kehidupan yang lahir, seperti biasa. Doa-doa keselamatan langsung ia bacakan untuk membentengi bayi mungil lemah tersebut.
Pisau kecil berkilat di tangan Matiur. Ia memegangnya dengan mantap, meski jari-jarinya gemetar oleh lelah dan hawa malam yang menggigit. Tari ari-ari yang masih hangat dan kenyal itu ia pegang dengan hati-hati, seperti mengelola garis kehidupan itu sendiri. Srek. Satu potongan halus memisahkan bayi dan ibunya. Tetesan darah kental, bukan merah segar, tetapi kehitaman dan berbau seperti besi tua, jatuh pelan ke dalam baskom. Bunyi tes-tes menggema lirih di ruangan itu. Matiur menarik napas. Bayi di pelukannya menggeliat kecil, lalu menangis. Tangisannya serak, serupa lolongan tipis dari celah hutan. Tapi itu cukup menjadi tanda ia hidup. "Aku harus mandikan bayimu," bisik Matiur pelan, hampir seperti menenangkan dirinya sendiri. Ia bangkit, membawa kain batik dan air rebusan rempah. Air dalam bak bayi hangat. Ia meredam kain pelan, lalu mengelap sedikit demi sedikit ke tubuh bayi. Bayi telah rapi dengan kain batik bedok, siap untuk disusui ibunya. Namun begitu ia kembali ke dalam bilik, langkahnya membeku. "Mana ari-arinya?" Mata Matiur terbelalak. Ekor matanya mencari detail, lalu terlihat Sari kini duduk membelakangi. Pipinya mengunyah tersumpal makanan yang besar, mendesap pelan seperti orang makan terburu-buru. Kain putih yang membungkus tubuhnya kini lusuh dan lengket oleh cairan merah. Tangan kurusnya terangkat menggenggam gumpalan daging, ari-ari yang meneteskan darah. Lidahnya menjuru, ia melahap gumpalan itu. Krok, krok. Bunyi itu pecah di udara. Suara daging robek dikunyah tanpa ampun. Sari menggigit lagi. Liurnya menetes hitam kemerahan, gelap bercampur darah. Menetes ke lantai tanah. Matiur terpaku. Lututnya lemas, napasnya tercekat. Sari membalikkan wajah perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah ibu lelah. Matanya terbelalak merah, mulutnya belepotan darah. Bibir yang sibuk mengecap, sementara rambutnya sepanjang lantai. "Manis, ari-ari anakku manis, Mak." Lalu ia tertawa, tawa kering cekikikan panjang yang seakan berasal dari rongga kosong di dada. Matiur mundur satu langkah, tangannya gemetar. Bayi di pelukannya meringis tapi tidak menangis. Dan Sari terus mengunyah rakus brutal, seperti binatang yang melahap mangsa lebih rakus tanpa jijik sekalipun. Tangis bayi perlahan mereda. Matiur menyelimuti tubuh mungil itu dengan kain batik tuanya, menggigil oleh kehangatan yang tidak sepenuhnya manusiawi. "Apa ia selamat? Sehat?" tanya Sari dengan suara yang membuat Matiur gidik. "Bayimu sehat." Suara Matiur gemetar. Darah hitam masih mengenang di bawah tubuh Sari yang terkulai lemas. Obor di sudut ruangan berkedip-kedip, nyalanya goyah seolah ketakutan. Lampu di rumah itu kini menjadi berkedip karena anginnya masuk begitu kencang. Matiur tidak jadi meletakkan bayi di depan Sari. Matiur tersentak mundur. Namun belum sempat ia bersuara. Senyum Sari merekah. Baju putih tadi berubah menjadi warna merah darah. Rambutnya yang hanya sepinggang dan kini menjadi panjang sampai ke lantai. Berkibar-kibar dihempaskan angin. Wajahnya semakin putih pucat. Kulit pipinya penuh belatung dengan luka seperti daging terbuka, menganga. "Anakku lahir selamat." "Astagfirullah," jerit Matiur. Tangannya menutupi mulut. "Terima kasih Matiur, kau sudah menolong anakku." Suara Sari berubah, parau dalam bertumpuk, seperti gema dari perut bumi. "Kau, kenapa wujudmu jadi seperti ini?" "Aku melahirkan selamat." Matiur bergidik, tangannya gemetar hebat. Ia menoleh ke bayi di pelukannya. Tadinya kecil, lemah. Tapi kini tangan mungilnya tumbuh kuku panjang, tajam seperti belati. Mulutnya terbuka, memperhatikan barisan gigi kecil, tapi jumlahnya ratusan bertumpuk di langit-langit, mulut seperti jeruji. Matanya menyala, lalu bibir mungil itu menyeringai. "Astagfirullah, astagfirullah." Matiur menjerit, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Tubuhnya lunglai.
Air mata menetes. Apa ini ya Allah? Apa yang telah kubantu untuk lahir? Tubuhnya menggigil ketakutan. Kau sudah melahirkan saudara kami, Ma. Terima kasih. Sosok berambut panjang lain di sudut ruangan muncul dan tersenyum. Mata merahnya berkilat di dalam gelap. Jangan takut, Matiur. Kami tidak akan menyakiti penolong kami. Dari langit-langit rumah, suara cekikikan anak-anak meledak seperti hujan kerikil. Dinding rumah bergetar. Bayangan menari di sekeliling. Siapa yang tertawa di atas sana? Tanya Matiur dengan suara bergetar. Kakak-kakak kami yang lain, Bu. Mereka ikut senang. Wajah-wajah putih tanpa mata muncul di dinding, seolah mencoba keluar dari bilik-bilik bambu. Mulut mereka menganga, mengeluarkan suara desiran seperti ular. Ampun, ampun, jangan ganggu aku. Aku tidak tahu, ampuni aku. Jangan takut, Bu. Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Matiur tidak sanggup melepaskan dari genggamannya. Tapi ia juga takut menatap bayi itu. Tubuhnya lemas. Sari atau makhluk yang menyerupainya merangkak di lantai dengan tubuh terpelintir ke belakang. Rambutnya menjuntai. Ujung-ujungnya berdenyut seperti tangkatel. Kau kenapa, Sari? Rasa khawatir menyeruak di hati Matiur. Sari hanya tertawa. Tawa panjang, dingin, dan tidak berperasaan. Jangan takut. Kau telah membantu kami lahir. Itu berarti kau keluarga kami. Suaranya menggema di seluruh penjuru ruangan itu. Ada puluhan mulut yang mengucapkannya bersamaan. Keluarga, maksudnya apa? Kau sudah menjadi bagian dari kami, Matiur. Bayi di pelukan Matiur mulai bergerak. Kukunya yang tajam mencengkram kain batik hingga robek. Matanya merah menatap wajah Matiur dengan lapar. Dia bayiku. Kenapa, Mak? Dia mau menyusu, Nak. Seperti bayi lainnya. Gemetar Matiur memberitahu Sari. Sari bangkit dengan gerakan tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi. Krak, krak. Lehernya berputar 180 derajat menghadap ke belakang. Tubuhnya melenting ke belakang membentuk gerakan kayak, lalu berjalan mendekat pada Matiur. Astagfirullah, lehernya. Matiur berteriak dalam hati. Di luar rumah, suara langkah kaki terancam mulai terdengar. Puluhan pasang kaki melingkari rumah, berderak pelan tapi pasti. Siapa yang di luar sana? Kenapa kalian mengelilingi rumahku? Matiur menoleh ke jendela. Bayangan-bayangan tinggi berdiri di halaman. Mata merah mereka berkilau dalam gelap. Rambut panjang mereka menjuntai hingga tanah. Mereka mau apa, Sari? Mereka menengok anakku, Mak. Bayi di pelukan Matiur mulai mengeluarkan suara seperti kucing mengeong, tapi lebih dalam dan menakutkan. Dia lapar, Sari. Susui dia. Matiur menyodorkan bayi itu perlahan. Makanan. Dia butuh darah segar, Mak. Seperti yang biasa kami makan. Matiur tidak mampu melawan. Matanya berkunang, kepalanya ringan. Dunia berputar. Kepala Matiur terasa sakit. Sebuah potongan jari entah dari mana datang melesat dari daun jendela. Tirai jendela tersikap oleh kekuatan tidak kasat mata. Jari itu terbang begitu saja dan ditangkap oleh Sari. Sari memberikan pada bayinya yang menangis. Suara itu lebih mirip menggerak dan mengerang, bagai kucing bertengkar. Tangis itu mereda begitu potongan jari masuk ke mulutnya. Di luar rumah suara tawa berderai. Sosok berwajah hancur. Ada yang menyeret kaki, ada yang melayang, dan bahkan ada yang duduk di atas pintu sambil menggoyangkan kaki cekikikan, memekikkan telinga. Jumlahnya banyak, hingga ruang tamu Matiur sempit. Kuntilanak-kuntilanak, entah anak keluarga Sari atau sesama kuntilanak, semua berkumpul di malam yang sunyi. Selamat datang di keluarga kami, Matiur, bisik Sari sambil mengusap menutup rambut Matiur. Astagfirullah, tubuh Matiur ambruk.
Di lantai tanah rumahnya di sebelah dipan basah oleh cairan hitam pekat, berbau amis masih berantakan. Bayi yang menangis, potongan jari di pangkuan Sari sudah tenang. Fajar belum sempurna mereka ketika suara teriakan menggema dari rumah tua milik Matiur. Matiur, Matiur, ini sayur daun ubi aku masak. Matiur. Bu Murti, tetangga paling dekat, menemukan tubuh renta itu terbujur di lantar di ruang belakang dengan tangan masih menggenggam selendang lusuh yang basah oleh lendir hitam. Matiur, ya Allah Matiur. Suara Bu Murti menggigil, tapi tubuhnya tidak bergerak. Mangkuk berisi sayur pecah, sayur membasahi lantai. Kulitnya pucat, napasnya tidak ada. Nadinya hilang, Matiur mati. Berita kematiannya menyebar lebih cepat dari matahari yang naik. Nopia putri Matiur yang sedang hamil besar histeris. Yuda menantu satu-satunya menggenggam tangan mertuanya sambil menangis terseduh. Mak, kenapa begitu cepat? Warga berdatangan. Tidak hanya keluarga, para ibu yang ditolong persalinan oleh Matiur berjejer dengan mata sembab. Membawa beras di dalam tas hanya seperti kebiasaan di desa tersebut. Tanda duka cita, ada yang membawa kain kapan, membawa makanan untuk persiapan tahlil. Suasana sendu oleh isak tangis dan raut sedih. Ada yang hanya menangis dalam diam. Air mata bercucuran di setiap sudut rumah. Wening dan cucu-cucu Matiur memandangi tubuh nenek mereka yang tidak bergerak. Belum paham apa arti perpisahan terakhir saat jenazah dimandikan. Seorang wanita tua bernama Bu Maimunah membuka penutup wajah Matiur dan berbisik pelan. Kau pulang lebih dulu Tiur, tapi ilmu dan kebaikanmu tidak akan mati. Salawat mengalun pelan. Jenazah disiapkan untuk dikapani. Ustadz Bahujan pemimpin doa. Tapi ketika didekati, jenazah hendak diangkat menuju ke keranda. Mata Matiur terbuka terbelalak. Kemudian jemarinya bergerak. Tunggu, Matiur bangun. Cerita pertama datang dari Bu Murti. Lalu yang lain menyusul. Astagfirullah. Ah, setan. Matiur jadi setan. Tolong. Orang berlarian menjauh ketakutan. Ibu-ibu menangis, anak-anak menjerit. Takbir meledak di udara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matiur bangkit pelan. Tubuhnya lemah, wajahnya kebingungan, tapi suaranya jelas terdengar. Nopia, Nop, aku bukan setan, aku Tiur. Warga membeku, mulut-mulutnya menganga, sebagian membaca ayat kursi, sebagian mundur keluar rumah. Ustadz Bahujan maju menenangkan, ia membaca ayat demi ayat dengan suara tegas, lalu meletakkan tangan di dahi Matiur. Tiur, jika kau bukan jin, sebut nama Allah. Matiur menangis sambil menutup wajah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aku masih hidup Pak Hujan. Aku yang membantu Mina istrimu melahirkan. Ada apa ini? Hening. Ustadz Pak Hujan menarik napas. Ini bukan mayat hidup. Ini bukan jin. Ini mati suri. Tangis kembali pecah. Kali ini bukan karena takut, tapi karena syukur. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah Matiur. Ibu-ibu berpelukan. Nopia jatuh terduduk memeluk kaki ibunya sambil terisak. Yuda sujud, tidak sanggup berkata apa-apa. Pelukan Nopia dan Matiur membuat semua orang menitikkan air mata. Dipandu Ustadz Bahujan, ucapan syukur dan Al-Fatihah berkumandang pagi itu dengan lantang. Matiur masih menggigil lemas. 3 hari berlalu. Sejak Matiur membuka matanya di tengah profesi kematiannya sendiri. Warga desa Mekarsari masih membicarakan kejadian itu. Jenazah yang bangkit dan tangis Matiur yang membuat histeris warga. Namun waktu ucapan syukur dan warga yang menengok keadaan Matiur tiada berhenti. Matiur pulih perlahan. Ia bercerita. Yang aku tolong bukan manusia biasa, tapi ia tidak berniat jahat. Aku membantunya melahirkan di kamar pasien sederhana rumahku. Lalu
Ia mengajakku ke rumahnya, rumah mewah, dan di sana sebuah syukuran berlangsung untuk kelahiran anaknya yang kutolong. Saat wanita bergaun merah itu pulang, aku membuka mataku, sudah di dalam rumah, dijadikan jenazah oleh kalian. Desah napas dan hembusan napas tegang dari orang-orang yang mendengar apa yang terjadi dengan Matiur. Malam setelah bangkit dari mati suri, Matiur bermimpi. Ia berdiri di tengah pematang sawah, tubuhnya ringan, kakinya tidak menyentuh tanah. Dari arah kabut seorang perempuan berpakaian merah mendekat membawa ayam cemani di dalam pelukannya. Terima kasih karena telah menolongku, bisiknya sambil menyerahkan ayam itu ke tangan Matiur. Simpan ini, ia akan membawa hidupmu untukmu sebagaimana kau telah menolong kelahiran anakku. Matiur terbangun dengan dada sesak dan air mata menempel di pipi. Di pangkuannya seekor ayam hitam dipelukan. Seminggu kemudian ayam itu tumbuh cepat tidak lama. 1 ekor menjadi 2, 2 menjadi 7. Matiur tidak begitu serius membesarkan ayam itu, hanya memberi sisa nasi yang tidak dihabiskan wening. Tapi kandang bambu kecil di samping dapur kini dipenuhi cemani. Desas-desus itu mekar seperti jamur usai hujan. Konon ayam cemani milik Matiur bukan sembarangan ayam hitam. Auranya berbeda, sorot matanya tajam. Konon lagi jika ayam-ayam itu berkokok walau jarang, suara mereka bisa membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan ayam kampung lain ikut bungkam. Para kolektor dari kota mulai berdatangan. Dukun spiritual dari pelosok Jawa Timur menanyakan alamat peternak besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menyambangi halaman rumah tua itu membawa tas hitam berisi uang tunai. Kalau ayam cemani dari sini, lain auranya, ujar seorang pria berkacamata, memeriksa bulu dan kaki seekor ayam dengan takjub. Awalnya Matiur menolak uang pembelian ayam cemani. Cemani ini bukan daganganku, ini hanya hadiah dari seseorang. Aku tidak menjualnya. Tapi setelah Yuda, menantunya membangun kandang bambu yang lebih layak, akhirnya Yuda diizinkan menjual ayam tersebut. Itu pun hanya beberapa ekor tiap bulan. Sisanya dipelihara seperti anak-anak sendiri. Tidak sampai setahun, halaman belakang yang dulu hanya ditumbuhi daun pisang kini jadi peternakan cemani yang ramai pembeli. Namun yang membuat orang-orang memanggilnya dengan fisik penuh hormat bukan hanya ayam-ayam hitam yang dipeliharanya. Matiur dikenal karena mampu berbicara pada mereka yang tidak kasat mata. Pernah seorang anak lelaki mendadak meraung di tengah perjalanan mengaji. Tubuhnya kejang, matanya memutih, lalu suaranya berubah serak dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Warga panik, anak-anak menjerit, ibu-ibu menangis sambil memeluk dinding. Lalu seseorang memanggil Matiur. Ia datang tanpa banyak suara, membawa sebungkus sabut kelapa gosong, sebotol air doa, dan beberapa helai bulu cemani yang disimpan dalam lipatan kain. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Ia duduk di depan anak itu, menatap dalam, lalu berbisik nyaris tidak terdengar. Kau sudah cukup lama di sini. Pulanglah, ini bukan milikmu. Aku tidak perlu mengusirmu keras. Mata Matiur mendelik, mulutnya berbisik. Membaca doa ayat kursi, anak itu berhenti menjerit. Tubuhnya yang tadi kejang menggeliat, mendadak tenang seperti habis disapu angin. Saat ia membuka mata, air matanya tumpah seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Alhamdulillah. Matiur, terima kasih. Kau menolong anakku. Ibu dari anak mencium takjim tangan Matiur, wanita tua. Selai uang diselipkan, Matiur memberikan uang itu pada anak yang tadi ia obati karena kesurupan. Belikan anak ini bakso atau masaklah ayam goreng yang ia suka. Matiur mengelus kepala anak kecil itu dan pamit pulang. Warga hanya bisa tertegun, tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya Matiur lihat karena mereka tahu. Sejak ia mati suri, Matiur
terlihat lebih banyak daripada biasanya. Matiur tahu sosok tua yang mendiami pohon waru di ujung desa. Ia paham siapa yang berdiri di balik sumur balai malam Jumat. Yang lebih penting, ia tahu cara menegur, mengeluarkan mereka yang tidak kasat mata dari tubuh warga desa. Tapi meski sekarang dikenal orang kota, meski uang datang dalam jumlah besar, meski cucunya kini sekolah di kota dan peternakannya cukup luas, Matiur tetaplah dukun bayi. Ia masih berjalan kaki ke rumah ibu hamil yang memanggilnya tengah malam. Meski meracik minyak kelapa sendiri, merebus rempah-rempah sendiri untuk melancarkan proses melahirkan, masih mengusap perut ibu yang hendak melahirkan sambil berbisik, "Sabar nak, bayimu hanya mencari jalan keluar." Peternakan itu tidak mengubah hatinya. Ia tetap percaya menolong kelahiran adalah menolong dunia. Tidak peduli bayi manusia ataupun bukan. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang baru bergabung di channel ini. Wassalam.